Oh, apakah ada hal seperti itu? Cahaya penuh nafsu muncul di mata Chu Zhen, dan dia menjilat bibirnya. Kalau begitu aku ingin mendapatkanmu lebih banyak lagi. Jika saatnya tiba, bukankah kamu berada di bawah kekuasaanku? Dia tidak terburu-buru untuk menangkap Yu Yini, melainkan menikmati serunya pengejaran, ingin menunggu sampai dia kelelahan sebelum benar-benar menaklukkannya. Pada saat ini, Chu Zhen merasakan sesuatu di dalam hatinya dan ekspresinya menjadi gelap. Dia menyingkirkan perahu pembuatnya dan mengalihkan pandangannya ke belakang, di mana aura kuat dengan cepat mendekat. Siapa itu? Chu Zhen waspada dan diam-diam waspada. Niat pedang yang ganas menyapu seperti badai. Chu Zhen terkejut dan tiba-tiba berbalik. Dia melihat aliran cahaya mendekat dengan cepat dari langit, dan aura yang membuatnya berdebar-debar menunjukkan kekuatan orang yang datang. Hah, siapa orang buta yang berani mengganggu keanggunanku? Chu Zhen mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang di hatinya. Para pelayan dan budak di belakangnya juga menawarkan senjata ajaib mereka dan menatap aliran cahaya dengan waspada. Setelah melihat penampilan orang itu dengan jelas, wajah 9 ahli puncak chaos tiba-tiba berubah, dan mereka berseru, itu dia. Lu Yun. Lu Yun. Chu Zhen tertegun sejenak, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dengan senyuman menghina di wajahnya. Jadi itu kamu, anjing yang hilang, kenapa kamu tidak dibunuh oleh anak buahku? Belum. Kesannya terhadap Lu Yun masih diburu oleh banyak bawahannya. Karakter kecil yang perlu melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya tentu saja tidak akan dianggap serius oleh Chu Zhen. Bunuh dia. Chu Zhen melambaikan tangannya dengan santai, seolah dia sedang mengusir lalat yang mengganggu. Setelah menerima perintah tersebut, lebih dari 100 prajurit chaos yang kuat segera menyerang Lu Yun dengan agresif. Mereka memasang jaring dan segala jenis kekuatan magis dan senjata ajaib, mengalir ke arah Lu Yun seperti badai yang dahsyat. Lu Yun, hati-hati. Yu Yini, yang melarikan diri di depan, secara alami memperhatikan gerakan di belakangnya. Ketika dia melihat sosok Lu Yun, sedikit keterkejutan muncul di matanya yang indah, tapi segera digantikan oleh kekhawatiran yang mendalam. Dia memiliki kesan mendalam pada Lu Yun. Terakhir kali di dunia rahasia, Lu Yun sendirian mengalahkan banyak orang berbakat dan bahkan merampas harta karun dari tangannya. Meskipun prosesnya agak menyakitkan untuk diingat kembali, Yu Yini harus mengakui bahwa kekuatan Lu Yun tidak dapat diduga. Namun, meskipun kekuatan Chu Zhen rata-rata, kekuatan di belakangnya sangat besar. Dia memiliki banyak master di bawah komandonya, dan diberkati dengan formasi yang kuat, yang bahkan dapat bersaing dengan Dewa Tao yang kuat. Yu Yini tahu betul bahwa Lu Yun mungkin mendapat masalah kali ini. Kenapa orang ini begitu impulsif? Yu Yini merasa sangat cemas. Dia berbalik dan tidak lagi lari, tapi terbang menuju Lu Yun. Musuh dari musuhku adalah temanku, belum lagi cintanya pada Lu Yun. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Chu Zhen secara alami melihat tindakan Yu Yini, tapi dia hanya mencibir dan tidak menghentikannya. Menurutnya, Lu Yun dan Yu Yini sama-sama kura-kura di dalam guci, tidak bisa melarikan diri meski tidak punya sayap. Menghadapi banyak prajurit chaos yang kuat yang datang menyerang mereka lagi, Lu Yun tampak tenang dan tidak ada gelombang di matanya. Meskipun para prajurit chaos ini berjumlah banyak, baginya, mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Lu Yun mendengus dingin, sebuah cahaya menyala di tangannya, dan pedang panjang yang memancarkan aura menakutkan muncul di tangannya. Pedang panjang ini adalah senjata surgawi terhebat yang dia sempurnakan, pedang Dewa Angin. Hanya saja pedang Feng Shen saat ini memiliki aura yang terkendali dan terlihat sederhana serta bersahaja, layaknya pedang panjang biasa di dunia. Membunuh, Lu Yun tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung menggunakan Jian Yu Taixu, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menyerbu ke dalam formasi musuh. Puff, 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 kemanapun dia lewat, daging dan darah berterbangan kemana-mana, dan jeritan terus berlanjut. Kekuatan senjata surgawi terhebat terungkap sepenuhnya pada saat ini. Prajurit chaos yang kuat itu bahkan tidak bisa menahan pedang Lu Yun, dan dengan mudah dibunuh. Apa? Chu Zhen awalnya memiliki ekspresi bercanda di wajahnya, tetapi setelah melihat ini, wajahnya tiba-tiba membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Lu Yun akan begitu menakutkan. Para pejuang chaos yang kuat yang sangat dia harapkan akan menjadi rentan seperti kertas di depan Lu Yun. Blokir dia, blokir dia. Chu terkejut dan marah, dan dengan cepat memerintahkan prajurit chaos yang tersisa, mencoba menghentikan Lu Yun. Namun, di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Lu Yun memegang pedang Dewa Angin dan membantai kerumunan seperti seekor harimau memasuki kawanan domba. Dalam sekejap mata, 20 atau 30 prajurit chaos yang kuat terbunuh di tempat. Sialan, sialan, Chu Zhen menyaksikan anak buahnya dibantai oleh Lu Yun seperti melon dan sayuran, merasa kaget dan marah, tapi tidak berdaya. Hentikan dia dengan cepat, Chu Zhen meraung histeris. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan harta roh pertahanan yang memancarkan aura yang kuat, dan menggunakan kekuatan magis pertahanan terkuatnya untuk melindungi dirinya sendiri dengan kuat. 9 ahli puncak chaos juga merasakan aura menakutkan yang memancar dari tubuh Lu Yun. Mereka tidak berani ceroboh dan menggunakan metode pertahanan terkuat mereka. Kamu sendiri yang ingin menghentikanku. Lu Yun mencibir, pedang Dewa Angin di tangannya bersinar terang, dan cahaya pedang yang terang menebas ke arah 9 prajurit kekacauan puncak seperti permulaan dunia. Ledakan, terdengar suara keras, dan pertahanan yang dipasang oleh 9 ahli kekacauan puncak itu seperti kertas, dan dibelah oleh pedang Lu Yun.
Puff, 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 9 anak panah darah menyembur keluar, dan 9 pembangkit tenaga listrik puncak chaos dibunuh oleh Lu Yun dengan satu pedang bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Cahaya pedang merobek kehampaan, dan fluktuasi energi yang tersisa menyebar seperti riak. 9 puncak chaos powerhouse berubah menjadi awan kabut darah dan tersebar di kehampaan bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Mata Chu Zhen membelalak, dan sebelum kepanikan di matanya menghilang, dia benar-benar tertelan oleh cahaya pedang yang mendekat. Pedang Fengshen Lu Yun, tanpa jeda, langsung menembus lapisan harta roh pertahanan Chu Zhen, seperti pisau panas yang memotong mentega, dengan mudah. Kekuatan magis pertahanan yang sangat dibanggakan Chu Zhen tidak berguna di depan pedang Dewa Angin. Tidak, ini tidak mungkin. Chu Zhen meraung putus asa, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Tubuh sucinya, serta roh aslinya, sepenuhnya musnah oleh pedang ini, tanpa jejak yang tersisa. Dengan kematian Chu Zhen, lebih dari 100 budak chaos yang terikat pada hidup dan mati juga mengeluarkan jeritan melengking satu demi satu. Tubuh mereka menyusut dengan cepat seperti bola karet kempes, dan akhirnya berubah menjadi genangan air dan darah tersebar di tanah. Lu Yun meletakkan pedangnya dan berdiri, melihat pemandangan seperti neraka Shuro di depannya, tapi tidak ada gelombang di hatinya. Kematian Chu Zhen sepenuhnya merupakan kesalahannya sendiri. Jika dia tetap bersikap rendah hati dan tidak memprovokasi musuh yang kuat, atau menggunakan anak buahnya untuk melindunginya dengan baik alih-alih memperlakukan mereka sebagai umpan meriam, dia mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Setelah memperoleh warisan dari Gua Tao, kamu pikir kamu tidak terkalahkan. Sungguh konyol, Lu Yun mencibir dalam hatinya, ekspansi adalah jalan menuju kematian. Hari ini Chu Zhen adalah peringatanku. Meskipun Lu Yun telah menerima banyak peluang, memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Dewa Tao, dan bahkan memiliki banyak senjata sihir surgawi dan sumber daya langka, dia tidak pernah berpuas diri karenanya. Setelah menyaksikan jatuhnya terlalu banyak orang kuat, dia tahu bahwa di dunia yang didominasi oleh hutan, menjaga sikap rendah hati adalah cara yang harus dilakukan. Hanya dengan melangkah ke alam Taoisme dengan ilmu pedang terpadu kita dapat berharap untuk menjadi benar-benar tak terkalahkan. Lu Yun berpikir dalam hati, sebelum itu, saya harus lebih berhati-hati dan mengambil setiap langkah selangkah demi selangkah. Mata Lu Yun menyapu medan perang. Para prajurit chaos yang jatuh, serta Chu Zhen, telah meninggalkan banyak senjata ajaib di tubuh mereka. Meskipun harta karun spiritual kekacauan ini tidak sebagus senjata ilahi surga, namun tetap dapat dianggap sebagai harta karun langka. Itu dapat digunakan untuk memperbaiki pedang Tianxing. Hati Lu Yun tergerak dan dia mengumpulkan semua harta karun spiritual kekacauan ini. Akan sangat sia-sia jika menggunakan senjata ilahi surga untuk memperbaiki pedang Tianxing. Harta karun spiritual kekacauan ini tepat. Dari kejauhan, Yu Yini menyaksikan seluruh proses Lu Yun membunuh Chu Zhen, dan hatinya sudah dipenuhi kekacauan. Kecepatan Lu Yun telah melampaui batas surga, dan kekuatan serangannya bahkan lebih mengerikan. Meskipun dia membutuhkan banyak usaha untuk menerobos pertahanan Chu Zhen, tapi Lu Yun memotongnya dengan satu pedang, semudah memotong melon dan sayuran. Dia berada pada level terkuat, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Yu Yini dipenuhi dengan keraguan, mungkinkah dia telah menyentuh alam Dewa Tao? Bahkan, memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Tao. Monster seperti itu sangat jarang terjadi dalam kekacauan. Yu Yini menyadari bahwa kekuatan Lu Yun telah meningkat pesat hanya dalam beberapa tahun, yang membuatnya terkejut. Dia juga orang kuat di alam terkuat, dan visinya secara alami luar biasa. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari target yang cocok. Apakah itu seorang master untuk diikuti atau pasangan untuk menjadi pendamping Tao, dia berharap menemukan keberadaan yang cukup kuat. Namun, dia belum pernah menemukan orang yang tepat. Hingga saat ini, kemunculan Lu Yun membuat jantungnya berdebar kencang. Apakah dia seorang raja yang harus diikuti atau seorang rekan Tao? Dia adalah kandidat yang sangat baik. Yu Yini berpikir dalam hati, bahkan, aku khawatir akan sulit untuk bertemu orang yang lebih baik dari dia di masa depan. Lu Yun menghirup sinar terakhir energi kacau ke dalam tubuhnya, dan bila pedang Tianxing bersinar dengan cahaya redup. Meski hanya sebagian kecil yang diperbaiki, namun jauh lebih baik dibandingkan kondisi bobrok sebelumnya. Dia menyingkirkan pedang Tianxing dan hendak meninggalkan medan perang yang berantakan ini ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang menawan, "Rekan Tao, mohon tetap di sini." Lu Yun berbalik dan melihat seorang wanita anggun datang dari langit. Dia mengenakan gaun lavender, dengan 3.000 rambut hitam tergerai seperti air terjun. Dia memiliki wajah cantik dan temperamen yang luar biasa, seperti peri dari 9 surga yang turun ke bumi. Sejujurnya, Lu Yun begitu sibuk mengambil piala sehingga dia benar-benar tidak menyadari keberadaan keindahan ini. Sekarang pihak lain datang ke rumahnya, sulit baginya untuk berpura-pura tidak melihatnya. Nasihat apa yang dimiliki rekan Tao ini? Lu Yun sedikit mengernyit. Kata-kata, sesama penganut Tao, tolong tetap di sini, membuatnya merinding, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia menyaksikan dongeng vulgar di kehidupan sebelumnya. Wanita itu sepertinya menyadari ketidaksenangan dalam nada bicara Lu Yun, wajah cantiknya sedikit berubah, dan dia bertanya dengan hati-hati, tetapi wanita kecil itu tiba-tiba dan menyinggung sesama penganut Tao. Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Lu Yun melambaikan tangannya, hanya saja, sesama Tao, tolong tetap di sini, terdengar agak, terlalu formal. Panggil saja aku Lu Yun. Ketika wanita itu mendengar ini, dia menghela nafas lega dan tersenyum manis, rekan Tao Lu Yun benar-benar lucu. Gadis kecil Yu Yi telah bertemu dengan teman Tao.
Lu Yun berpikir dalam hati, Yu Yini, namanya cukup bagus, tapi aku tidak tahu seperti apa dia. Namun, dilihat dari penampilan cerdik wanita ini, aku khawatir dia bukanlah bahan bakar lampu yang efisien. Rekan Daois Lu Yun, sudah berapa lama kamu berada di Liuli Star? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Yu Yini tersenyum manis dan menatap Lu Yun erat dengan matanya yang indah, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Lu Yun mengangkat bahu, saya baru berada di Liuli Star selama beberapa tahun. Saya telah berlatih dalam pengasingan dan jarang keluar. Tetapi rekan Tao Yu Yini, saya belum pernah mendengar nama Anda. Itu sungguh tidak sopan. Yu Yini menutup mulutnya dan terkekeh, rekan Tao Lu Yun bercanda. Gadis kecil ini hanyalah orang yang tidak dikenal di Liuli Star. Bagaimana dia bisa menjadi terkenal? Tapi kamu, penganut Tao, memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Itu sungguh mengagumkan. Lu Yun mencibir dalam hatinya, wanita ini benar-benar tahu cara berbicara, dan dia mencoba mencari tahu detailnya secara tidak langsung. Namun, dia tidak peduli dan berkata dengan santai, saya Feng Chen, yang berasal dari Qian Liu Chaos World dan saat ini menjadi inspektur tentara Liuli. Ternyata itu Inspektur Feng Chen. Yu Yini tiba-tiba tersadar. Pantas saja dia belum pernah mendengar nama Lu Yun sebelumnya. Saya ingin tahu apakah Inspektur Feng Chen sedang merekrut pengikut. Yu Yini bertanya ragu-ragu, matanya yang indah bersinar penuh harap. Lu Yun secara alami memahami pikiran Yu Yani. Dia menyaksikan seluruh proses dia membunuh Chu Zhen dengan matanya sendiri, dan pasti terkejut dengan kekuatannya, jadi dia mulai mengikutinya. Kamu ingin mengikutiku? Lu Yun memandang Yu Yini dengan setengah tersenyum, sedikit rasa geli muncul di matanya. Ya, Yu Yini mengangguk tanpa ragu-ragu, dengan sedikit nada mendesak dalam nadanya, Inspektur Feng Chen, meskipun gadis kecil itu baru berada di puncak kultivasi, wilayah saya sudah sangat dekat dengan yang terkuat, dan saya belum berkultivasi, sejauh ini. 10.000 tahun kemudian, saya berharap bisa menjadi seorang penganut Tao yang kuat. Yu Yini berkata banyak dalam satu tarikan napas, takut Lu Yun akan menolaknya. Dia tahu bahwa monster seperti Lu Yun pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di Chaos di masa depan, dan jika dia bisa mengikutinya, masa depannya juga akan cerah. Lu Yun menyentuh dagunya. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik untuk memiliki pengikut. Namun, kekuatan Yu Yini memang bagus, dan potensinya sangat besar. Jika dia bisa dikembangkan dengan baik, dia mungkin bisa sangat membantunya di masa depan. Tidak mudah untuk mengikutiku. Lu Yun berkata dengan ringan, kamu harus lulus ujianku dulu. Tes apa? Yu Yini bertanya dengan cepat. Sederhana sekali, serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Lu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman sinis, biarkan aku melihat apa kekuatanmu. Yu Yini menarik napas dalam-dalam, jejak tekad muncul di matanya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Lu Yun, dan dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan persetujuannya. Inspektur Feng Chen, hati-hati, teriak Yu Yini, aura seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus, dan tekanan kuat keluar. Meskipun dia hanya berada di tingkat puncak kultivasi, dikombinasikan dengan pemahamannya tentang alam terkuat, dia benar-benar menggunakan kekuatan tempur yang sebanding dengan orang yang sangat kuat. Dia mengangkat tangan gioknya dengan ringan, dan sinar cahaya ungu keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi cambuk ungu besar dengan suara tajam menembus udara. Cambuk itu melesat ke arah Lu Yun dengan ganas. Lu Yun berdiri di sana, tidak bergerak, membiarkan cambuk ungu itu menyerang. Tepat ketika cambuk hendak mengenainya, perisai emas tiba-tiba muncul di tubuhnya, menghalangi semua serangan mengerikan itu. Cambuk ungu meledak di perisai emas, berubah menjadi titik cahaya bintang dan menghilang ke dalam ketiadaan. Saat Yu Yini melihat ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa pertahanan Lu Yun begitu kuat sehingga bahkan pukulan penuhnya pun tidak dapat menggoyahkannya. Lagi, Yu Yini berteriak keras dan melancarkan serangan lagi. Kali ini, dia menggunakan trik terkuatnya, dan aliran energi pedang ungu keluar dari tubuhnya, mengalir ke arah Lu Yun seperti hujan lebat. Namun hasilnya tetap tidak berubah. Energi pedang ungu runtuh saat menyentuh perisai emas, tidak dapat melukai Lu Yun sama sekali. Yu Yini menyerang beberapa kali berturut-turut, namun masih belum mampu menembus pertahanan Lu Yun. Dia akhirnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Lu Yun jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Aku kalah. Yu Yini berkata dengan sedih, matanya penuh kehilangan. Melihat ini, Lu Yun menyingkirkan perisai pelindungnya dan berkata dengan tenang, kekuatanmu tidak buruk, kamu baru saja lulus ujian. Mendengar kata-kata Lu Yun, Yu Yini tiba-tiba mengangkat kepalanya, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Jadi, kamu setuju untuk mengizinkan aku mengikutimu? Lu Yun mengangguk, mengeluarkan batu jernih dari cincin penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Yu Yini. Ini adalah batu kelahiranku, integrasikan kesadaranmu ke dalamnya dan bersumpahlah untuk mengikutinya. Lu Yun menatap wanita bersemangat di depannya, dengan kilatan kenangan di matanya. Mengikutiku tidak semudah itu, dia berkata dengan ringan, dengan nada peringatan di nadanya. Yu Yini tertegun sejenak, lalu mengangguk cepat dengan nada tegas, Inspektur Feng Chen, jangan khawatir, karena saya telah memutuskan untuk mengikuti Anda, saya akan melakukan yang terbaik dan tidak pernah mengecewakan Anda. Ya, Lu Yun mengangguk sedikit, lalu menjelaskan, pengikut berbeda dengan budak. Yang saya butuhkan bukanlah boneka yang menuruti perintah saya. Ada dua jenis pengikut, salah satunya seperti ketika saya bergabung dengan Liuli Star. Dalam hal ini, kekuatan kedua belah pihak serupa, atau saya suka potensinya. Dalam hal ini,
kekuatan pengikat sumpah nasib kurang, dan Anda bahkan dapat menuntut saya, selama tidak berlebihan, saya akan mempertimbangkannya dia. Petik 2. Jenis yang lain, Lu Yun terdiam, matanya mengembara, seolah teringat sesuatu, seperti Dewa Kuntong. Kebanyakan dari mereka meminta bantuanku, entah untuk nasihat, balas dendam, atau untuk mentraktir kerabat dan teman, dan aku akan memilih apakah akan menyetujui permintaan mereka berdasarkan nilai dan suasana hati saya. Yu Yini kaget saat mendengar nama Dewa Kuntong. Pria yang dulunya sangat berkuasa ini telah menjadi pengikut Inspektur Feng Chen di depannya. Dan dari nadanya, sepertinya dia tidak terlalu menghormati mantan orang kuat ini, dan hanya menganggapnya sebagai alat. Lu Yun melirik ke arah Yu Yini, yang sedang banyak berpikir, dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Shenzhen Kuntong sekarang menjadi jenderal yang galak di bawah komandoku, bertanggung jawab menjaga lapangan bintang, dan dia melakukan tugasnya dengan sangat baik-baiklah. Namun, dia tidak melakukannya. Tolong negosiasikan persyaratan dengan saya. Yu Yini merasakan hawa dingin di hatinya dan dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani berpikir lagi. Dia mengerti bahwa meskipun dia memiliki bakat luar biasa, dia masih jauh di belakang orang-orang seperti Kuntong Shenzhen, apalagi Inspektur Feng Chen yang tak terduga. Lu Yun menarik pandangannya dan berpikir sendiri. Bakat dan kekuatan Yu Yini sangat luar biasa. Jika dia memiliki senjata surgawi lain di sisinya, dia mungkin memiliki kekuatan bertarung yang terkuat. Namun, senjata ilahi surga sangat berharga. Meskipun dia memiliki hampir 30 senjata, semuanya adalah harta yang diperoleh setelah mengalami krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa dengan mudah menghadiahkannya kepada seseorang yang baru saja mengikutinya? Lupakan saja, mari kita beri dia harta karun spiritual chaos kualitas terbaik terlebih dahulu. Itu bisa dianggap sebagai hadiah pertemuanku. Lu Yun membuat keputusan di dalam hatinya dan mengeluarkan pedang panjang sebening kristal dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yu Yini. Pedang ini disebut Jiwa Es, dan terbuat dari sumsum es yang berumur 10.000 tahun. Pedang ini paling cocok untuk orang yang mempraktikkan keterampilan berbasis es. Mohon menerimanya. Yu Yini mengambil pedangnya dan segera merasakan hawa dingin yang menggigit dari pedangnya, membuatnya menggigil. Namun, dia dengan cepat menahan rasa dinginnya dan menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Terima kasih, Inspektur Feng Chen, atas hadiahnya. Yu Yini segera berlutut dan memberi hormat, berkata dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak mengetahui tingkat spesifik dari pedang panjang ini, dia dapat mengetahui dari aura menakutkan yang dipancarkannya bahwa itu pasti merupakan harta karun yang langka. Bangunlah, Lu Yun berkata dengan tenang, karena kamu telah memutuskan untuk mengikutiku, maka bersumpahlah pada takdirmu. Yu Yini menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dan dengan sungguh-sungguh mengambil batu kelahiran itu. Dia menutup matanya, memasukkan kesadarannya ke dalamnya, dan mulai membuat sumpah. Saya, Yuni, bersumpah di sini hari ini bahwa saya bersedia mengikuti Feng Chen, Inspektur, melewati api dan air, apapun yang terjadi. Ketika sumpahnya selesai, Yu Yini merasakan kekuatan tak kasat mata yang menghubungkan dirinya dengan batu kelahiran dan takdir pria misterius dan berkuasa di depannya. Aku hanya punya satu permintaan untukmu. Yu Yini membuka matanya dan menatap Lu Yun dengan mata membara. Aku harap kamu sesekali bisa memberiku bimbingan dalam latihanku sehingga aku bisa menerobos kemacetan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, sesegera mungkin. Lu Yun mengangguk sedikit, permintaan ini tidak berlebihan. Ada syarat tambahan lain, suara Yu Yini merendah, seolah agak sulit untuk mengatakan, saya berlatih sutra hati otot es dan tulang giok. Sebelum saya menerobos ke alam Tao, saya tidak dapat mematahkannya, tubuhku, kalau tidak semua usahaku sebelumnya akan sia-sia. Jadi, kuharap. Lu Yun mengangkat alisnya, memahami dalam hatinya. Tampaknya Yu Yini ingin melindungi tubuhnya sebelum dia menerobos ke Taoisme. Dia memandang Yu Yini dari atas ke bawah, dan dia harus mengatakan bahwa wanita ini benar-benar menarik, terutama matanya yang besar dan berair, yang seolah bisa berbicara, membuat orang ingin jatuh cinta padanya. Namun, Lu Yun bukanlah orang yang bejat, apalagi dia sekarang terikat oleh sumpah hidupnya, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya dia melakukan sesuatu yang luar biasa padanya. Kamu ingin aku melindungimu? Lu Yun bertanya dengan nada main-main. Ya, pipi Yu Yini sedikit merah dan dia mengangguk malu-malu. Lu Yun merenung sejenak dan berpikir dalam hati, Yu Yi ini sebenarnya pintar dan tahu bagaimana menggunakan kelebihannya sendiri. Namun, permintaannya tidak berarti apa-apa bagiku. Sebaliknya, dia memiliki asisten yang diharapkan bisa menerobos kepada Dewa Tao, yang juga merupakan masalah besar bagi saya. Memikirkan hal ini, Lu Yun mengangguk dan menyetujui permintaannya. Ya, saya berjanji. Mendengar jawaban Lu Yun, Yu Yini menghela nafas lega, dan senyuman cerah muncul di wajahnya. Terima kasih, Inspektur Feng Chen. Dia berlutut lagi dan membungkuk hormat. Saya, bawahan saya Yu Yaoni, memberikan penghormatan kepada Tuan. Lu Yun memandang wanita anggun di depannya dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Wanita ini benar-benar cantik. Bangun, Lu Yun terbatuk ringan, menutupi keanehan di hatinya, dan berkata dengan tenang. Ya, Tuan. Yu Yini berdiri, matanya yang indah bersinar karena kegembiraan. Saya adalah pengikut pertama yang Anda peroleh di luar kampung halaman Anda di Liulistar. Oh, yang pertama, Lu Yun bertanya dengan penuh minat. Tentu saja, Yu Yini mengangkat dagunya dengan bangga. Di masa depan, para pengikut yang kamu terima semuanya harus memanggilku, kakak perempuan tertua. Lu Yun tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis.
wanita ini sangat akrab dengannya. Oke, berhentilah main-main. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran kacau di benaknya, sudah waktunya kita pergi. Ya, Tuan, Yu Yini menjawab dengan patuh, mengikuti Lu Yun, dan meninggalkan reruntuhan Qian Liu bersama. Keduanya bergegas keluar dari Qian Liu Chaos World dan mendatangi bintang arloji di luar. Begitu Lu Yun dan Yu Yini mendarat, aliran cahaya datang dengan cepat dari bintang arloji. Dalam sekejap mata, seorang pria parubaya kekar muncul di depan mereka. Bawahan Kuntong, saya ingin menyambut tuanku kembali. Dewa Kuntong berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Bangunlah, kata Lu Yun ringan, matanya menyapu Dewa Kuntong, dan melihat bahwa nafasnya stabil. Hah, ini, baru kemudian Tuan Kuntong memperhatikan Yu Yini di belakang Lu Yun, dan matanya tiba-tiba berbinar. Sungguh keindahan yang menakjubkan, alis dan sosok ini adalah yang terbaik di dunia. Mungkinkah, ini yang baru dari tuannya? Ahem, Lu Yun terbatuk ringan, menyela imajinasi Dewa Kuntong, ini Yu Yini, pengikut yang kukumpulkan di reruntuhan Qian Liu. Mengejar, pengikut, Dewa Ilahi Kuntong tertegun sejenak, sedikit sulit dipercaya. Dengan kekuatan dan pesona sang master, wanita seperti apa yang tidak bisa mendapatkannya? Kenapa kamu jatuh cinta dengan yang satu ini? Meskipun Yu Yini ini memang sangat cantik, dia tetap tidak sebaik putri-putri keluarga Tao itu, bukan? Apakah kamu keberatan? Lu Yun mengangkat alisnya, dengan sedikit nada bahaya di nadanya. Saya tidak berani. Dewa Kuntong dengan cepat menundukkan kepalanya, tetapi diam-diam mengutuk dalam hatinya. Tuan, selera Anda benar-benar istimewa. Yu Yini ada di sini untuk pertama kalinya. Tolong atur tempat untuknya. Ingat, kamu tidak boleh mengganggunya, perintah Lu Yun dengan tenang. Ya, Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan merawat gadis itu dengan baik. Dewa Kuntong meyakinkannya, menatap Yu Yini dengan sedikit ambiguitas di matanya. Lu Yun mengabaikan pikiran kecil Tuan Kuntong dan berbalik dan berjalan menuju istananya. Perjalanan ke reruntuhan Qian Liu kali ini membuahkan hasil, dan dia masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Setelah melihat Lu Yun pergi, Yu Yini menoleh untuk melihat Dewa Kuntong, tersenyum tipis, dan memberi hormat, Tuan Kuntong, gadis kecil ini baru di sini, tolong beri saya nasihat. Nona Yu, kamu terlalu sopan. Panggil saja aku Kuntong. Dewa Kuntong tersanjung dan membalas budi dengan cepat, jangan khawatir, Nona, jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja padaku dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya, dia. Kalau begitu terima kasih Kuntong. Yu Yini tersenyum manis, namun diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa Dewa Kuntong sepertinya kagum pada tuannya memahami tuannya. Adapun untuk menjadi nyonya rumah atau semacamnya, dia tidak memaksakannya, dia membiarkannya saja. Dewa Kuntong mengatur sebuah istana yang indah untuk ditinggali Yu Yini, dan mengirimkan lusinan pelayan untuk melayaninya, yang bisa dikatakan sangat teliti. Setelah menetap dengan Yaoni, Kuntong Shenzhen tidak sabar untuk dekat dengannya, jadi dia menggunakan alasan memperkenalkan lingkungan untuk memulai percakapan dengannya. Nona Yu, kamu tidak tahu bahwa tuan kita adalah seorang jenius, dan dia baru berlatih selama lebih dari 1000 tahun. Kuntong Shenzhen menceritakan tentang perbuatan mulia, Lu Yun, kata-katanya penuh dengan pemujaan dan kekaguman. Apa, lebih dari 1000 tahun? Mata Yu Yini membelalak saat mendengar ini, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia sendiri dapat dianggap sebagai orang yang sangat berbakat. Dia telah mencapai puncak dewa dan iblis dalam waktu kurang dari 10.000 tahun latihan. Namun, dibandingkan dengan Dewa Kuntong di depannya, dia seperti cahaya kunang-kunang yang bersaing kecerahan bulan yang cerah. Dan guru yang dibicarakan oleh Lord Kuntong ini mencapai kondisi yang begitu mengerikan hanya dalam waktu 1000 tahun. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, bakat sang master sangat tinggi sehingga jarang terlihat di dunia. Dewa Kuntong sangat terkejut saat melihat Yu Yi, dan dia merasa lebih bangga lagi untuk mencapai level dewa dan iblis puncak. Pada akhir milenium, dia akan mencapai level terkuat dan kekuatan tempurnya akan sebanding dengan Dewa Tao. Yu Yini tercengang saat mendengar ini, dan hatinya dipenuhi kekacauan. Dia mengaku sangat berbakat, tapi dibandingkan dengan Lu Yun, dia bukanlah siapa-siapa. Tuan, dia pasti akan menjadi guru Tao di masa depan, kan? Yu Yini bergumam pada dirinya sendiri, nadanya penuh harapan. Lebih dari guru Tao, dengan bakat sang guru, pencapaian masa depan tidak terbatas, mungkin. Ketika Kuntong Shenzhen mengatakan ini, dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata secara misterius, mungkin dia bisa melampaui guru Tao dan menjadi legendaris itu. Di antara, petik 2. Tuan Kuntong tidak melanjutkan, tapi Yu Yini sudah mengerti maksudnya. Keadaan macam apa yang melampaui keberadaan guru Tao. Hati Yu Yini dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman, dan pada saat yang sama dia merasa beruntung bisa mengikuti keberadaan seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, suasana hati Yu Yini berangsur-angsur menjadi rumit. Dia memikirkan tentang bakatnya, penampilannya, dan membandingkannya dengan bakat mengerikan Lu Yun dan pencapaian masa depan, dan dia tidak bisa menahan perasaan rendah diri yang mendalam di hatinya. Dengan kualifikasiku, apakah aku benar-benar layak menjadi seorang master? Hati Yu Yini penuh dengan kebingungan dan kegelisahan, mungkin hanya wanita sombong seperti Liu Li Xingjun yang layak menjadi seorang master. Memikirkan hal ini, suasana hati Yu Yini menjadi lebih rendah, dan matanya yang awalnya cerah meredup. Dewa Kuntong memperhatikan perubahan emosi Yu Yini dan diam-diam terkejut. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yu Yini, dia hanya mengira dia baru di sini dan sedikit tidak nyaman.
Nona Yu, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Dewa Kuntong bertanya dengan prihatin. Tidak, tidak ada. Yu Yini memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Nak, jangan khawatir. Meskipun tuannya agak pemarah, dia baik hati. Jika kamu tinggal bersamanya, dia akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tahu, tuan sangat baik padaku. Yu Yini mengangguk, tapi ada sedikit nada pahit di nadanya. Sebenarnya, melihat suasana hati Yu Yi yang suram, Tuan Kuntong berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengungkapkan beberapa informasi orang dalam tuan kita bukannya tanpa kekurangannya. Apa kekurangannya? Yu Yini tiba-tiba tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuntong Shenzun mendekat ke telinga Yu Yini, merendahkan suaranya, dan berkata secara misterius, tuan kita terlalu berhati lembut dan terlalu dermawan. Lembut hati, cinta persaudaraan, Yu Yini menjadi semakin bingung. Ya, tuan, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi wanita, tetapi dia tidak pernah menolak wanita yang datang kepadanya. Dewa Kuntong mengedipkan mata dan berkata, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengatasinya. Siapa yang memberitahu guru bahwa dia adalah terlalu menawan? Mendengar ini, mata Yu Yini yang awalnya redup tiba-tiba berbinar. Di Chaos Sword Mansion, Lu Yun duduk bersila di atas kasur giok putih. Harta karun yang menumpuk seperti bukit di sekelilingnya memancarkan sinar cahaya berwarna-warni, yang membuatnya hampir tidak bisa membuka matanya. Inilah yang dia peroleh dari reruntuhan Qianliu. Sekarang ditumpuk di sini, dia merasa seperti orang kaya baru. Dia menggaruk kepalanya tanpa daya dan mulai memilahnya satu persatu. Senjata ilahi surgawi dibuang begitu saja olehnya, seperti besi tua, harta karun spiritual kekacauan ditanggapi sedikit lebih serius olehnya dan dapat dianggap sebagai hal yang baik. Dia memasukkan ramuan dan ramuan ke dalam botol batu giok, seperti kacang jeli, sedangkan untuk metode magis, dia hanya melihat-lihatnya dengan tergesa-gesa dan membuangnya. Ilmu pedang terpadu yang dia praktikkan luas dan mendalam, dan cara-cara sesat tidak berarti apa-apa baginya trik. Ketika Lu Yun memilah banyak senjata ajaib yang disimpan, dia menjadi sedikit lebih tertarik. Senjata ajaib penyimpanan ini hadir dalam berbagai gaya, termasuk cincin, gelang, liontin giok, labu, del. Tidak diketahui orang aneh macam apa pemilik aslinya. Dia dengan santai mengambil cincin tembaga berkarat, menembusnya dengan kesadaran spiritualnya, dan tertegun. Ruang internal cincin tembaga ini jauh lebih besar daripada senjata ajaib penyimpanan apapun yang pernah dia lihat sebelumnya, dan apa yang disimpan di dalamnya bukanlah harta karun biasa, tapi informasi. Informasi mendetail tentang wilayah Suantian dan 6 wilayah sekitarnya, termasuk distribusi kekuatan besar, informasi tentang orang-orang berkuasa, sumber daya khusus, del, semuanya tersedia secara detail. Bahkan ada catatan rinci tentang reruntuhan Qianliu, termasuk asal-usul, struktur, daerah berbahaya dan petunjuk dari beberapa harta karun yang tersembunyi. Tingkat detailnya jelas bukan sesuatu yang bisa dikumpulkan oleh Dewa Tao. Lu Yun sangat gembira, ini bantuan yang tepat waktu. Dia khawatir tentang kurangnya pemahamannya tentang wilayah Suantian. Sekarang dia memiliki informasi ini, bukankah itu akan menjadi lebih kuat? Sepertinya pemilik asli cincin tembaga ini setidaknya adalah seorang pejuang tingkat Tao, diam-diam dia berspekulasi. Saya tidak tahu bagaimana dia mati. Dia memanfaatkan saya. Setelah memilah semua harta karun, Lu Yun mulai memperkirakan nilainya. Menurut harga pasar, masing-masing dari 28 senjata surgawi Dao bernilai antara 10 dan 20 meter kubik cairan Chaos Yuan, dan nilai totalnya sekitar 500 meter kubik cairan Chaos Yuan. Gabungan harta spiritual kekacauan lainnya, ramuan ajaib, ramuan, del, tidak seberharga sebuah senjata surgawi. Apa konsep Chaos Yuan Liquid seluas 500 meter persegi? Setara dengan nilai 1000 dewa dan iblis puncak. Lu Yun menghela nafas, dia bahkan curiga bahwa Dewa Tao di Liuli Star tidak sekaya dia. Nasib buruk apa yang kudapat? Dia bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit tidak nyata. Namun, kekayaan yang sangat besar tidak hanya membawa kegembiraan, tetapi juga perasaan krisis yang mendalam. Dia masih memahami prinsip menjaga kekayaan tetap pribadi. Jika sepotong senjata surgawi jatuh ke tangan Dewa Non-Tao, itu sudah cukup untuk menyebabkan badai berdarah. Jika orang tahu bahwa dia memiliki begitu banyak harta, bahkan Dewa Tao tingkat tinggi pun tidak akan bisa membantu tetapi merebut mereka. Sepertinya kita perlu meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun, alasan mengapa tidak ada yang berani menantang Tao Suantian adalah karena dia cukup kuat. Meskipun saya memiliki Dewa Tao sekarang kekuatan tempurnya, tapi bagaimanapun juga, ia hanya mengandalkan pedang Tianxing, dan kekuatannya sendiri perlu ditingkatkan. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan Anda adalah dengan mengumpulkan Chaos Lotus Liquid, memperbaiki pedang Tianxing, meningkatkan kekuatan dan teknik magis, dan menerobos ranah kultivasi. Jalan untuk menembus ranah kultivasi tidak memungkinkan baginya untuk saat ini. Dalam perjalanan menuju ilmu pedang terpadu, sangat sulit untuk menerobos Dewa Tao, dan dia juga perlu menemukan metode latihan yang sesuai. Kalau begitu mari kita mulai dengan 3 aspek lainnya dulu. Lu Yun membuat perhitungan dalam pikirannya, cairan Chaos Lotus dapat diakumulasikan secara perlahan, dan akan membutuhkan waktu untuk meningkatkan kekuatan magisnya. Sedangkan untuk memperbaiki pedang Tianxing, dia melirik tumpukan senjata surgawi dan merasa sedikit enggan untuk menyerah. Akan sedikit sia-sia jika menggunakan harta ini secara langsung untuk memperbaiki pedang Tianxing. Lebih baik menggunakannya untuk mengganti beberapa bahan yang lebih cocok.
Misalnya, senjata surgawi tingkat rendah ini mengandung 50 bagian dari 5 elemen esensi kekacauan. Meskipun tidak ada gunanya bagiku, itu adalah harta langka bagi para pembuat senjata itu. Pedang panjang dengan cahaya 5 warna, mungkin bisa ditukar dengan lebih banyak esensi kekacauan 5 elemen, atau bahan lain yang diperlukan untuk memperbaiki pedang Tianxing. Lu Yun menimbang pedang panjang 5 warna di tangannya. Di matanya, benda ini tidak lebih dari besi tua, tetapi bagi orang lain, itu adalah harta yang diidam-idamkan. Sungguh membuang-buang sumber daya alam jika hanya melebur dan memperbaiki pedang Tianxing. Dia mendecakkan lidahnya, seolah-olah dia mendengar suara patah hati dari pembuat senjata yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia sangat kaya sekarang, dia tidak bisa begitu boros dan harus memaksimalkan penggunaan piala-piala ini. Dia menghela nafas lega, manfaat dari petualangan ini sungguh tidak terbayangkan. Diperkirakan yang disebut Dewa Tao di Liulistar tidak akan mampu mengumpulkan kekayaannya saat ini dalam beberapa kehidupan. Namun, dia juga tahu bahwa hal baik seperti ini hanya terjadi sekali. Dia secara pribadi pernah mengalami bahaya di area dalam, dan itu hanyalah keberuntungan karena dia bisa keluar hidup-hidup. Setelah memilah semua harta karun, Lu Yun memanggil klonnya dan menyerahkan pedang Tianxing dan cairan sifam Chaos Yuan kepadanya. Pergi ke Time Streaming Light Chart untuk berlatih keras dan berjuang untuk terobosan awal. Klon itu mengangguk dan berubah menjadi aliran cahaya dan menembus ke dalam Time Streaming Light Chart. Langkah selanjutnya adalah menangani produk limbah tersebut. Lu Yun memutuskan untuk pergi ke Liulistar dan mengganti senjata surgawi yang tidak terpakai ini dengan bahan yang mengandung inti dari 5 elemen kekacauan. Yoni, bersiaplah, ayo pergi ke Liulistar. Lu Yun berteriak ke pintu. Pergi ke Liulistar. Oke. Yu Yini hampir melompat, matanya yang cerah bersinar, dan kegembiraannya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bisa bepergian bersama Lu Yun adalah kesempatan langka baginya, dan mungkin bisa mendekatkan mereka berdua. Melihat ekspresi bersemangat Yu Yini, Lu Yun tidak bisa menahan senyum. Gadis ini sangat mudah untuk dipuaskan. Selama perjalanan ke Liulistar ini, selain mengganti material, Lu Yun juga memiliki harapan yang lebih besar, yaitu memperbaiki pedang Tianxing. Pedang Tianxing bukanlah senjata ilahi surga biasa, melainkan eksistensi yang melampaui senjata ilahi surga. Setelah pedang Tianxing sepenuhnya diperbaiki dan roh aslinya terbangun, dia dapat menggunakan kekuatan asli pedang Tianxing untuk memahami cara ilmu pedang, yang akan sangat membantunya dalam mempraktikkan ilmu pedang terpadu. Memikirkan hal ini, mata Lu Yun berkobar-kobar. Saat itu, kekuatannya akan membuat lompatan kualitatif. Liulistar, kuil perdagangan. Sosok Lu Yun dan Yu Yini muncul di depan pintu kuil. Sebagai anggota berpangkat tinggi dari pasukan bintang Liuli, Lu Yun secara alami memiliki hak istimewa. Dia menunjukkan tanda jenderal Liuli miliknya, dan segera periwanita dengan rok merah muda mendatangi mereka dan dengan hormat membawa mereka ke ruang VIP. Dua orang dewasa, apa yang kamu butuhkan? Peri berbaju merah muda bertanya dengan lembut. Saya membutuhkan beberapa bahan yang mengandung inti dari 5 elemen kekacauan. Lu Yun langsung ke pokok permasalahan. Inti dari 5 elemen kekacauan. Peri wanita dengan rok merah muda tertegun sejenak, dan kemudian menjawab dengan hormat, sebagian besar bahan ini digunakan untuk memperbaiki senjata ajaib, terutama senjata Dewa Surga. Kuil perdagangan tidak banyak, menambahkan semuanya, itu hanya cukup untuk memperbaiki senjata surgawi Tiandao tingkat rendah. Sangat sedikit, Lu Yun mengerutkan kening. Bahan-bahan ini dibagi menjadi 2 jenis, satu adalah pecahan senjata ajaib, dan yang lainnya adalah bahan pemurnian asli. Meskipun pecahan senjata ajaib dapat digunakan secara langsung, inti dari 5 elemen kekacauan yang terkandung di dalamnya relatif tercampur dan perlu dimurnikan dan dimurnikan. Dan yang asli bahan pemurnian senjata relatif murni, tetapi memerlukan pemrosesan yang rumit oleh ahli pemurnian senjata sebelum dapat digunakan, peri-peri rok merah muda itu menjelaskan secara detail. Setelah Lu Yun mendengar ini, dia merasa lebih kecewa. Bahan kecil ini hanyalah setetes air dalam ember baginya. Tampaknya Liu Lixing tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya. Aku mengerti. Lu Yun melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada peri berbaju merah muda itu untuk mundur. Sepertinya aku hanya bisa mencoba peruntunganku di alam abadi Suantian. Lu Yun menoleh ke Yu Yini yang terlihat bingung dan berkata, itu adalah pusat perdagangan terbesar di seluruh laut kekacauan. Aku seharusnya bisa menemukan apa yang kubutuhkan, dan Anda juga dapat membantu saya menangani senjata surgawi ini. Meskipun Yu Yini tidak mengerti mengapa Lu Yun ingin mengumpulkan begitu banyak esensi kekacauan 5 elemen, dia cukup bijaksana untuk tidak bertanya lagi dan hanya mengangguk patuh. Mengenai masalah kebocoran informasi, Lu Yun tidak khawatir. Pertama-tama, peri berbaju merah muda telah bersumpah atas takdirnya dan tidak berani mengungkapkan informasinya. Kedua, apa yang dia tanyakan bukanlah masalah yang sangat rahasia, bahkan jika orang lain tahu bahwa dia memiliki senjata surgawi, apa yang akan terjadi? Dia sekarang memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Dewa Tao, cukup untuk mengintimidasi Xiao Xiao. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang alam abadi Suantian? Lu Yun menoleh untuk melihat ke arah Yu Yi, dengan sedikit nada serius di nadanya. Kuil perdagangan di Liulistar mengecewakannya, dan sepertinya dia hanya bisa mencoba peruntungannya di pusat perdagangan terbesar yang legendaris di Sea of Chaos. Yu Yini mengedipkan matanya dan membuka sedikit bibir merahnya. Alam abadi Suantian, awalnya disebut Alam Taixuan, adalah ruang independen yang dibuka oleh keberadaan abadi kuno. Kemudian, Istana Suantian bangkit dan menempati area ini. Ruang tersebut diganti namanya Alam Abadi Suantian.
Ini adalah tempat berkumpulnya harta karun langka dan orang-orang kuat dari seluruh laut kekacauan. Ini adalah gua penjual emas sejati dan surga bagi para petualang. Dia berhenti dan melanjutkan, Anda harus melewati susunan teleportasi khusus untuk memasuki alam abadi Suantian. Yang terdekat ada di bintang Suantian. Adapun pusat alam abadi Suantian, itu adalah kota Taixuan, yang merupakan markas besar Suantian Istana. Lokasinya juga merupakan inti dari seluruh alam abadi Suantian. Kota Taixuan, Lu Yun mengulangi nama itu dengan suara rendah, secercah cahaya bersinar di matanya. Sebuah ruang yang dibuka oleh makhluk abadi membuat darah orang mendidih hanya dengan memikirkannya. Ayo pergi ke bintang Suantian. Lu Yun segera mengambil keputusan, meraih tangan Yu Yingyi, dan menghilang ke kuil perdagangan dalam sekejap. Dari bintang Liuli ke bintang Suantian, bahkan dengan kecepatan Lu Yun yang melebihi batas surga, itu akan memakan waktu beberapa hari. Sepanjang jalan, selain berlatih, Lu Yun juga memikirkan tentang bagaimana bertindak di alam abadi Suantian. Senjata surgawi itu terlalu mencolok mata dan harus ditangani dengan hati-hati untuk menghindari masalah yang tidak perlu, terutama senjata kuat setingkat Dewa Tao harus diwaspadai. Beberapa hari kemudian, keduanya tiba di bintang Suantian dan memasuki alam abadi Suantian melalui susunan teleportasi. Saat dia melangkah ke alam abadi Suantian, Lu Yun merasakan aura besar mengalir ke wajahnya, seolah-olah dia berada di bawah langit berbintang yang tak berujung. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak berarti di dalam hatinya. Ukuran ruang ini jauh melampaui imajinasinya. Peraturan di sini sangat aneh. Yu ini juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Lu Yun mengangguk, itu adalah aturan abadi. Di sini, kita tidak bisa terbang. Dia mencoba menggunakan energi aslinya untuk terbang di udara, tetapi ternyata tidak mungkin melakukannya. Aturan ruang ini menekan kemampuan mereka untuk terbang. Namun, pedang Kuyu Taixu masih bisa digunakan. Dengan pemikiran di benak Lu Yun, tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dalam sekejap. Namun, saat berikutnya, dia kembali ke tempatnya semula, wajahnya sedikit jelek. Ada apa? Yu ini bertanya dengan prihatin. Struktur ruang ini terlalu rumit, dan pedangku bergerak terlalu mudah ke beberapa tempat berbahaya. Lu Yun menjelaskan, meskipun aturan di sini menekan kekuatan kita, itu juga berarti relatif aman, setidaknya tidak ada tingkat tahu orang yang kuat akan mengambil tindakan sesuka hati. Keduanya menuju kota Taixuan. Sepanjang jalan, Lu Yun juga melihat pemandangan aneh alam abadi Suantian. Segala jenis makhluk aneh, tumbuhan aneh, dan pulau-pulau besar yang melayang di langit membuka matanya. Setelah beberapa hari trekking, keduanya akhirnya sampai di depan kota Taixuan. Gerbang kota yang menjulang tinggi menjulang ke awan, dengan dua karakter sederhana, Taixuan, terukir di atasnya.